Berapa banyak orang merasa bahwa kalau hidup kita sehat terus, kita diberkahi. Kalau rezeki kita lancar terus, kita diberkahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi yani sidiki wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur bagi kita yang harus membasahi hati kita, lisan kita, bahkan anggota badan kita. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di hati kita, kita bersyukur kepada Allah. Dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sabar dan memperoleh pahala sabar ketika Allah hadirkan ujian dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dikala Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali ke sisi Allah. Kembali dengan istighfar dan taubatnya kita. Ketika kita jatuh dalam maksiat dan dosa. Bersyukur bagian dari ketaatan kita kepada Allah yang bagian itu adalah wilayah hati kita. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, lantas nikmat itu tidak bertambah dekatnya kita kepada Allah, tidak bertambah syukurnya hati kita kepada Allah, maka nikmat tersebut akan menjadi musibah bagi kita. Imam Abu Hanifah mengatakan, kullu bi ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan, setiap karunia yang Allah berikan, tidak bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi musibah untuk kita. Tetapi ketika nikmat karunia itu bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka itu akan mengantarkan kita menjadi muslim yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang barokah, keberkahan ketika Quran selalu menghiasi hati kita. Keberkahan ketika Quran selalu memberikan manfaat untuk waktu kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita. Maka kita selalu memahami bahwa berkah itu manakala Allah memberikan harta yang banyak. Kita selalu dengan Quran, Allah lancarkan rezeki kita. Harapannya ibadah, qiyamul lail, sedekah saya harus menjadi wasilah keberkahan dengan ditambahnya harta kita. Terkadang kita memahami seperti itu kalau bicara berkah dan barokah itu.
Berapa banyak orang merasa bahwa kalau hidup kita sehat terus, kita diberkahi. Kalau rezeki kita lancar terus, kita diberkahi. Kalau bisnis kita lancar terus, nah, hidup kita barokah. Berarti ikhwani fiddin, kalau seperti itu pemahaman kita, Nabi Ayub alaihissalam yang diuji puluhan tahun berarti enggak berkah hidupnya. Rasulullah SAW yang sering diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti enggak berkah hidupnya. Tadi ternyata berkah itu bukan bicara nominal harta. Berkah itu bukan bicara tentang kesehatan, sehat terus tanpa ada sakit. Berkah itu bukan bicara tentang kita keturunannya lancar terus, tidak ada kendala dalam keluarga kita. Ternyata Ibnu Qayyim mengatakan berkah itu ketika kita selalu di atas kebaikan. Berkah itu ketika makin hari makin bertambah kebaikan. Ibnu Qudamah mengatakan, apa itu berkah? Beliau mengatakan, kullu ma tazidu fit ta'ah. Apa saja yang mampu mendatangkan ketaatan, yang menjadikan waktu hari-hari kita terus meningkat ketaatan, maka itu adalah barokah ataupun keberkahan. Jadi berkah itu bukan bicara nominal harta. Bukan bicara kesehatan yang selalu diberikan oleh Allah. Tapi berkah itu bicara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memberikan kita nikmat berupa nikmat harta. Dan ketika kita diberikan nikmat harta, Allah hadirkan wasilah agar harta kita diberkahi. Dengan ada mungkin ya kita lagi di jalan, ada seorang yang minta. Ada ibu-ibu yang minta. Kita bisa melihat memang ibu ini enggak ada uangnya. Bisa kita lihat dengan mata bahwa ibu ini memang lagi enggak ada. Kelihatan mukanya. Kita kasih. Dan itu bisa jadi wasilah keberkahan ketika harta itu dipakai untuk ketaatan kita kepada Allah. Abdurrahman seperti apa? Allah membina dia dengan Quran sehingga dia menjadikan hartanya sebagai jembatan untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkahi hartanya. Terkadang Allah memberikan kita kesehatan dan Allah hadirkan wasilah agar kesehatan kita ini bermanfaat dan menjadi barokah untuk hidup kita dengan banyaknya majelis ta'lim di mana kita tidak ada udzur untuk enggak hadir. Kita juga selalu punya alasan. Masih bisa lihat di YouTube. Masih bisa dengar ceramah via handphone. Atau terkadang Allah memberikan atau menjadikan anak dan istri kita ini menjadi wasilah keberkahan hidup kita. Allah hadirkan mungkin anak kita sedikit rewel. Istri kita sedikit ya kurang nurut sama kita. Itu bisa menjadi wasilah keberkahan kalau sabar kita lebih dominan dibanding salah istri kita. Kalau kasih sayang kita dengan anak kita lebih besar daripada salah anak kita. Itu menjadi keberkahan. Jadi makna berkah itu adalah ma tuzidu fit ta'ah. Apa saja yang bisa menambah taat kita kepada Allah, itu namanya keberkahan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bicara berkah, keberkahan dengan Quran. Agar bagaimana keberkahan ini bisa meraih ridho Allah Jalla wa'ala. Ada banyak amalan, ada banyak keterangan, ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan agar kemudian Quran menjadi wasilah keberkahan hidup kita yang dengan keberkahan itu kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, pada umumnya ulama mengatakan keberkahan harus ditopang dengan amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di surah An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah katakan, barang siapa yang beramal salih, barang siapa yang bertakwa, imma takwa hatinya, amal salih hatinya, atau imma takwa badannya, lisannya, amal salih lisannya, amal salih badannya. Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang barokah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ikhwani fid din, ketika kita memahami ayat ini, ulama mengatakan keberkahan harus ditopang dengan amal salih. Amal salih yang selalu hadir di samping kita. Amal salih yang selalu mudah kita kerjakan. Amal salih yang tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Tidak terikat dengan waktu, yaitu Quran. Quran ini Masya Allah. Kita faham Quran ini adalah kalamullah. Ketika Quran selalu mengisi waktu-waktu kita. Selalu mengawali hari-hari kita. Selalu mendampingi, menghiasi hati kita dan keluarga kita. Maka insya Allah Quran ini akan menjadikan hidup kita barokah. Ikhwani fiddin, apa yang harus kita lakukan dengan Quran? Yang pertama tilawah. Perbanyak tilawah. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarju natijaratan lan tabur. Quran, apapun yang kita ambil bagian dari Quran. Kadang saat ini kita hanya mampu tilawah, membaca, belajar dan menghafal. Toh itu saja. Atau mungkin bagi para ulama, bagi para ustadz, bisa menulis tentang ilmu-ilmu Quran. Bisa mengajar Quran. Apa kata Allah? Yarju natijaratan lan tabur. Ada sebagian orang-orang mukmin yang selalu tidak mengenal lelah dan letih dengan Quran. Mereka mengharapkan itu sebagai tijarah mereka dengan Allah. Mereka mengharapkan Quran yang mereka baca, Quran yang mereka hafal, Quran yang mereka pelajari menjadi suatu perniagaan bersama Allah yang tidak kenal rugi. Itu. Ada orang mukmin yang seperti itu. Kok bisa? Iya, kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Kenapa Allah mengatakan ada sebagian umat, ya, ada sebagian hambanya yang imannya kuat, yang tidak ada lelah letihnya dengan Quran, mereka berharap pada Allah itu surga. Mereka berharap pada Allah itu barokah. Mereka berharap pada Allah itu pahala. Mereka berharap pada Allah itu ridhonya, rahmatnya. Karena memang Allah memberikan pahala di setiap huruf yang kita baca. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Allah, maka baginya satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah sama dengan 10 pahalanya. Allah katakan, Nabi katakan, la aqulu alif lam mim
Allah tidak katakan alif satu huruf, lamun satu huruf, wa mimun satu huruf. Tetapi Allah tidak katakan alif lam itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, baru kita membaca alif lam mim. Bagaimana kita membaca satu surah? Kita membaca 14 surah. Atau 30 juz. 60 hijib. 320.000 sekian huruf. 77.000 sekian kalimat. Bagaimana pahalanya? Itulah yang mendorong para ulama yang kuat imannya. Tidak ada lelah letihnya ketika mereka bicara tilawah Quran. Utsman bin Affan, hadirin. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika di luar Ramadan, beliau selalu menghatamkan Quran selama 5-6 hari sekali. Selalu, setiap pekan hatam. Setiap pekan hatam. Sama dengan Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, selalu menghatamkan Quran setiap pekannya. Kenapa? Karena mereka yakin satu huruf itu satu fadilahnya. Untuk meraih keberkahan itu harus berjuang untuk meraihnya dengan amal solihnya. Beda lagi ketika tiba Ramadan. Kalau Ramadan, masuk di bulan Ramadan, Imam An-Nawawi mengatakan Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam sholat tarawihnya. Satu malam, satu Quran. Abu Bakar As-Siddiq, satu malam, satu Quran. Ada yang ulama yang sahabat yang satu malam 2 kali khatam. Ada yang satu malam 3 kali khatam. Di dalam kitabnya Imam An-Nawawi ada yang menghatam 4 kali khataman dalam satu malam. Kenapa? Rasanya para ulama, para sahabat, mungkin mereka enggak tidur. Iya, bayangin 4 kali khatam setiap malam. Ibnul Khatib menghatamkan Quran 4 kali khatam di waktu malamnya, menghatamkan Quran 4 kali khatam di waktu siangnya. Berarti sehari 8 kali khatam. Kenapa demikian? Karena mereka yakin nilai yang mereka dapat dari Quran itu enggak hitung per suratnya, tapi hitung per hurufnya. Mereka itu mukmin yang begitu kuat. Maka ada ulama mengatakan kalau kalian hidup pada masa sahabat, kalian itu kaget. Kalian tuh mengira sahabat ini adalah malaikat. Enggak ada capeknya ibadah itu. Enggak ada lelahnya. Enggak ada bosannya. Sampai-sampai waktu malamnya harusnya buat istirahat. Tapi beliau begadang dengan Qur'annya. Bahkan Ali mengatakan ketika ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya Ali, bagaimana malamnya para sahabat dengan Quran?" Apa kata Ali? Kurang lebih kalau keluar ba'da subuh jalannya sempoyongan, hadirin. Berarti begadang dengan Quran malamnya. Kekuatan imannya, kekuatan hatinya. Al-mu'minu qawi khair wa habballahu Allah. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang baik dan dicintai oleh Allah. Kekuatan apa yang dimaksud? Kekuatan hatinya. Makanya hadis yang lain mengatakan la hasada illa fisnatain. Rasul mengatakan di dalam syariat ini enggak boleh hasad. Hasad itu virus, hadirin. Tetapi kalau bicara Quran, boleh. Boleh hasad. Aliasnya ghibthah. Boleh hasad pada ahli Quran. Pada siapa yang boleh kita hasad? Yang pertama kata Rasul, warajulun
Atahullahul Quran. Seseorang yang Allah beri Quran. Allah mudahkan lisannya untuk tilawah Quran. Allah mudahkan pikiran dan hatinya untuk menghafal dan memahami Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kenapa boleh? Karena mereka selalu menghidupkan Quran itu siang dan malamnya. Bayangin, Masya Allah. Itu yang pertama. Ketika kita bicara keberkahan Quran, berarti kita bicara waktu-waktu kita selalu ada ruang untuk Quran. Selalu memberikan waktu terbaik untuk Quran. Selalu mendahulukan bagian Quran. Bukan waktu sisa yang kita pakai untuk Quran, karena bisa jadi keberkahan pun akan kita mendapatkan bagian sisa. Hadirin, itu yang pertama. Tapi kalau bicara hataman tadi, Masya Allah, salah satunya Imam Syu'bah. Pernah dengar mungkin? Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dalam sebuah kitab menjelaskan bahwa ketika Imam Syu'bah ini menjelang wafat, ya, sakit-sakitan, datang saudarinya dan menangis. Lihat abangnya ini mau meninggal. Sakit-sakitan. Dia nangis. Sampai kata Imam Syu'bah, sini kemari. Kamu tahu, datang janganlah menangis. Coba lihat di sudut tembok belakang. Di masjid ada sudutnya. Itu ada bekas sandarannya Imam Syu'bah. Di mana ada sandaran hitam, itu sandaran Imam Syu'bah. Apa kata Imam Syu'bah? Coba lihat tanda itu. Itu saya sudah menghatamkan 1.800 kali hataman. Insya Allah. Luar biasa. Berbeda jauh dengan kita. Quran ada di HP kita. Quran selalu kita bawa di saku kita. Bahkan kadangkala ya, HP itu selalu ada ya, aplikasi Quran yang bermacam-macam. Tapi membukanya, membacanya, menelaahnya. Tapi kita berharap barokahnya. Tapi enggak ada waktu untuk menggapai barokahnya. Ini yang menjadi kenapa kita bicara berharap barokah, tapi enggak kunjung datang barokah itu. Bisa jadi kita selalu absen dengan Quran kita. Itu yang pertama, hadirin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan untuk menggapai berkahnya Quran ini, untuk menggapai ridho dan kasih sayang dan cintanya Allah ketika kita bersama Quran. Yang kedua adalah selalu belajar. Belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan dirinya, memudahkan anggota badannya, waktunya, hartanya, keluarganya dalam belajar, selalu belajar, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Ketika kita mampu memudahkan keluarga kita untuk belajar, maka Allah mudahkan keluarga kita itu untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Maztama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok kaum itu berkumpul di salah satu rumah-rumahnya Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka belajar, membaca kalamullah. Wa yatadarasuna. Mereka juga saling mengkajinya untuk bisa memahami bacaannya, untuk bisa memahami maknanya, untuk bisa memahami bagaimana cara menghafalnya, untuk bisa memahami bagaimana cara mengamalkannya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan di hati kita.
Allah akan memberikan kebahagiaan, keberkahan, barokah di hati kita. Saya sering jumpai, ada murid yang ngaji selalu garuk kepala. Tapi lisannya senyum dia. Susah Ustaz. Gitu. Dia garuk kepalanya. Coba bicara harta, garuk kepala. Nggak senyum dia. Nggak ada. Hartanya hilang garuk kepala. Atau ada lilit utang garuk kepala. Senyum bibirnya nggak ada. Tapi kalau Quran, beda. Pusing dia. Sampai garuk-garuk kepala. Aduh susah begini-begini. Tapi lisannya senyum dia. Ternyata hal itu saja mampu memberikan kebahagiaan di hati. Ikhwani fiddin. Ada suatu qaulnya ulama yang sangat menarik di sini. Ibnu Qudamah mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya la jannah. Di surga, di dunia ini ada surga. Ada surga. Man lam yadkhuluha lam yadkhulul jannata fil akhirah. Barang siapa yang belum menemukan surga dunia, maka sulit baginya untuk membayangkan bagaimana nikmatnya surga akhirah. Mungkin pandangan kita surga dunia itu ada di kendaraan-kendaraan mewah. Mungkin surga dunia itu ada rumah yang tampilan dengan arsitek yang baru. Mungkin surga dunia itu ada pada pemandangan gunung dan lautan. Kalau rumah kita ada di tepi lautan, di belakangnya ada gunung yang indah. Atau mungkin kalau kita bisa tinggal di Bali atau di Lombok, di sampingnya ada pesantren, kita mengatakan inilah surga dunia. Tidak. Apa kata Ibnu Qayyim ketika beliau berusaha memahami qaul gurunya Ibnu Taimiyah, surga dunia yang dimaksud itu adalah surga hati. Surga hati. Bukankah yang merusak hubungan orang itu karena hatinya? Bukan karena pikirannya, ambisinya, keinginan yang melebihi dari takaran Allah itu adalah hatinya. Bukankah yang membuat badannya sakit dan pegel, katanya susah, capek cari nafkah, itu adalah hatinya. Kenapa? Ada teman saya, sehari hanya mampu kerja satu bagian saja. Janjian cuma dengan satu orang saja. Kalau ada dua, pusing dia. Kalau ada 2 agenda, 3 agenda dalam sehari, pusing dia. Tapi ada teman saya yang kesehariannya sampai 8-10 kali janjian. Dia terlihat cahaya, ceria mukanya. Itu adalah bagaimana dia memanage hatinya. Jadi ketika kita bermajelis, kita ngaji, ternyata satu vitamin hati yang ada di hati kita. Allah yang menjanjikan. Allah yang menjanjikan bahwa kita akan diberikan ketenangan. Nutrisi hati kita itu ada. Allah akan memberikan itu pada kita. Kadangkala kita kurang sensitif dengan hati kita. Tapi sedikit pegel badan kita, ke dokter kita. Tapi ketika hati kita enggak khusyuk, hati kita udah lihat mushaf, mata kita, waktu kita enggak ada uzur untuk tidak membacanya, tapi hati kita berat untuk mulai membacanya. Dan kita enggak merasa sensitif itu. Itu adalah hati kita. Hati kita. Kenapa para ulama, para tabi'in, para sahabat tidak mengenal lelah, capek, bosan? Karena hatinya kuat. Maka dengan belajar, Allah akan memberikan nutrisi di hati kita sehingga hati kita merasakan surganya kehidupan. Itu yang pertama, hadirin. Yang kedua, ketika kita belajar, waghashiyatuhumur rahmah, Allah merahmati kita. Allah akan merahmati kita. Ketika hati kita diberikan nutrisi, ketenangan, Allah liputi dengan rahmat. Rahmat itu yang memudahkan kita.
untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Berapa banyak kita membuat rencana kebaikan. Mungkin kita sama kerja, ntar pulang kita hadir pengajian ya. Rencana kita. Qadarullah, Allah hadirkan satu udzur. Berarti apa yang kita rencanakan Allah belum merahmatinya. Tidak ada satu kebaikan, satu amalan, satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu ada rahmat yang memudahkan kita untuk bisa melakukan amalan tersebut. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Ketika satu rahmat kita syukuri, kita bersyukur, satu bermajelis kita bersyukur, maka Allah akan memberikan rahmat yang berikutnya, yaitu hati kita terpaut kepengen belajar dan belajar. Kenapa ketika kita ingin hadir di majelis tidak semangat hati kita? Bisa jadi kita terlalu lama libur majelisnya. Coba kita perhatikan para ulama. Ibnu Mas'ud, ketika ditanya kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, berapa lama engkau menghatamkan Al-Baqarah bersama Rasul, bermajelis dengan Rasul? Apa katanya? 8 tahun. 8 tahun. Ditanya ke Umar, ya Umar, engkau menghatamkan Al-Baqarah bersama Rasul, artinya bermajelis dengan Rasul berapa lama? Ya, 10 tahun. Ketika Imam Qalun ditanya oleh gurunya, ya Qalun, berapa kali hatamannya? Ya, udah enggak kehitung banyaknya. Berapa tahun? 20 tahun. Ini bermajelis. Ketika Imam Asim yang dimana kita ngaji hari ini dengan ngajinya Imam Asim, beliau belajar begitu lama dan ngajarnya lama 50 tahun. Ditanya, berapa lama? Lama banget. Sampai muridnya mengatakan begini, ya Imam, cukuplah kami yang mengajarinya. Kenapa muridnya ngomong begitu? Karena Imam Asimnya sakit. Sakitnya 2 tahun hadirin. Nih, 2 tahun gak bisa apa-apa. Gak bisa belajar, gak bisa ngajar, gak bisa baca, gak bisa nyimak, gak bisa dengar juga, gak bisa apa-apa. 2 tahun. Sampai ketika sembuh, disampaikan oleh muridnya, biar kami yang ngajar. Apa kata imam? Nah, makanya ketika imam kepengen ngajar, dia ingin undang murid-muridnya. Ayo sini, dengarin hafalan saya. Dengarin hafalan. Ketika dengarin, dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, 2 tahun gak baca, 2 tahun gak ngulang, 2 tahun gak belajar, 2 tahun gak ngajar, 2 tahun itu, Masya Allah, Qur'annya 1 pun tidak ada yang lupa. 2 tahun. Kita hafal subuh, 20 menit nyampe kantor, lupa kita. Kenapa? Hati kita lemah. Jadi ketika rahmat iba, itu akan memberikan nutrisi, kekuatan, bahwa kita ingin rindu, kita ingin bermajelis. Kita rindu untuk bermajelis. Ada teman-teman kita udah tahu bermajelis sore hari, lewat kulap. Katanya apa? Ya, janjian sama anak. Padahal janjiannya sore tadi rencananya. Nah, kalau habis nyampe rumah ngapain kita? Gitu. Oh kesini. Ya. Bikin janji sama anaknya ketika udah tahu ada jadwal kajian. Nah, gitu. Kita menghindar. Khawatirnya adalah ketika Allah mendatangkan kesempatan kita untuk menjadi wasilah keberkahan waktu kita, kita hindar, kesempatan itu nggak datang yang kedua kalinya. Kenapa hadirin? Wasaqiyun ausaid, semua amalan kita, semua keadaan kita, baiknya kita, bahagianya kita, sedihnya kita, kurang tenangnya hidup kita, Allah udah takar.
Allah udah takar. Jadi Allah udah takar. Enggak hanya Allah takar rizki saja. Tapi Allah juga takar menjadi wasilah kebahagiaan hati itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wahaffat alaihimul malaika. Ketika kita bermajelis, maka malaikat akan datang dan mendoakan kita, hadirin. Malaikat akan datang mendoakan kita. Apa yang didoakan untuk kita? Malaikat akan mendoakan agar kita diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan kita. Bayangin, yang mendoakan kita adalah makhluk yang tidak pernah salah. Kita datang berhadapan dengan guru kita, berhadapan dengan sahabat kita. Kita apa yang kita katakan? Wahai sahabatku, doain saya ya, biar saya istiqomah, biar saya diberkahi. Begitu bahagianya kita. Bagaimana kalau doa itu malaikat yang mendoakan? Malaikat yang selalu taat kepada Allah. Malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Mendoakan kebaikan untuk kita. Itu ternyata ada ketika kita bermajelis, hadirin. Itu yang ketiga. Ketika kita bermajelis. Yang keempat, apa kata Nabi kita? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebut nama-nama kita di hadapan hambanya yang ada di arasy-Nya. Hadirin, tahu enggak? Ya. Bagaimana kalau Allah itu jatuh cinta? Ini Allah menyebut nama kita, nama hambanya yang bermajelis di hadapan hamba-hambanya di kalangan malaikat yang ada di arasy-Nya. Itu menunjukkan Allah cinta dengan hambanya tersebut. Ya. Masya Allah. Allah Rabbul Alamin, Rabbnya kita, ternyata juga mencintai hamba yang selalu bermajelis. Masya Allah. Apa kata Allah tuh? Dalam sebuah hadis, hadis atau kata Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna Allah Ta'ala idza ahabba abadan, ketika Allah itu mencintai hambanya, maka dia da'a Jibril, dia memanggil Jibril alaihissalam. Ketika Allah mencintai hambanya, karena selalu berusaha untuk hadir di majelis, Allah memuji hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya. Allah panggil di Jibril. Ya Jibril, ketahuilah saya mencintai fulan. Maka cintailah. Maka cintailah. Kemudian Jibril mencintainya. Baru kemudian Jibril menyampaikan maklumat di seluruh malaikat penduduk langit. Ketahuilah Allah lagi mencintai seseorang. Allah lagi mencintai fulan. Maka cintailah. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Masya Allah. Luar biasa. Itulah kenapa ulama dulu merawat majelisnya. Karena majelis ini banyak keberkahannya. Ketika kita ingin berharap barokahnya Allah, tapi kita menghindar dari majelis, khawatirnya hati kita selalu diberikan penyempitan hati. Tidak mekar hati kita. Karena nutrisi untuk mengembangkan hati ada di majelis ilmu. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Sampai Imam Asim mengatakan kepada muridnya, ketika muridnya mengatakan, ya Imam, cukup kami yang ngajar. Apa kata Imam Asim? Kamu pernah dengar hadis yang guru saya menyampaikan? Imam Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami mendapatkan hadis dari Utsman bin Affan. Utsman dari Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah hamba yang selalu belajar dan mengajar. Jadi belajar ini, jalan pembelajaran ini jalan yang selalu dalam kebaikan. Gitu. Belajar dan mengajar ini itulah ya kenapa Imam Asy selalu rawat belajarnya, ngajarnya, karena tidak ada jalan kebaikan katanya, melainkan jalan ini. Hadirin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktunya? Masih sih. Oh, sekarang jam sekarang. Baik. Ikhwani fid din, karena waktu maghrib ya sebentar lagi barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebelum kalau memang nggak ada kita lanjut materinya. Barakallahu fikum. Silakan. Ya. Ya. Baik. Ada Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah suami yang terbaik untuk keluarganya. Keluarga masing-masing itu punya karakter yang berbeda-beda. Apa? Untuk menentukan kapan waktu bersamanya. Kapan waktu tenangnya bersama. Canda tawa bersama. Bahagia bersama. Dan kapan waktu kita berangkat dan kita balik lagi dari tempat kita kerja. Itu bisa kita buat agenda. Bisa jadi pertama kita mengajak mereka untuk bersama dengan tilawah Quran. Pertama, hidupkan kalau kita berangkatnya ba'da subuh kurang lebih 50 menit setelah subuh. Ya istri kita udah capek harus masak dan seterusnya. Berarti kita bisa buat jadwal 10-15 menit sebelum subuh. Untuk tilawah. Untuk tilawah. Untuk hati ini butuh ditenangin dulu dengan tilawah. Kalau langsung hafal berat. Kemudian yang kedua, ketika kita berangkat bekerja, kita memberikan tugas mungkin. Anak kita apa tugasnya? Istri kita apa tugasnya? Dan tugas itu, dan kita sebagai suami punya tugas juga di tempat kita bekerja. Ya mungkin kita punya istirahat 1,5 jam atau setengah jam, kita bisa untuk membaca 1 ayat. Membaca 1 ayat, menghafal 1 ayat. Kalau memang rasanya bacaan kita udah cocok. Begitu juga istri. Kalau bacaannya rasanya udah cocok untuk hafal, ya dalam sehari itu dia kita tugaskan untuk menghafal 1 ayat. Dan kita tahu kapan istrinya kita lagi rehatnya, lagi santainya, lagi nggak beratnya, lagi nggak capeknya. Dan kemudian tugas itu kita akan saling menyetorkan, saling mensupport, saling memberi nilai, saling menyemangati ketika bisa kumpul lagi menjelang tidur kita. Rasul itu kalau malam ba'da Isya itu ngobrol sama istrinya, apa yang sudah dilakuin seharian itu. Ya. Gitu juga nanti Nabi juga cerita apa yang Nabi lakukan dalam hari itu sampai menjelang tidur. Itu yang mungkin bisa dikerjakan. Karena kalau apa nanti harus hafal dulu, itu dilihat dulu kemampuan keluarga kita. Seperti itu saya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Udah.
Ya, Masya Allah. Jadi keberkahan itu kalau bisa kita bisa melihat karunia Allah. Gini saya, tidak ada yang kebetulan. Ya, pertama, ketika kita qadarullah ketemu pasangan yang gak sesuai dengan hati kita. Mungkin awalnya terlihat cakep. Ketika udah bersama ternyata begitu akhlaknya. Itu gak ada yang salah. Karena gak ada yang kebetulan hidup ini. Semua Allah atur dengan ilmunya Allah. Kapan Allah atur? Bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, terkadang karunia Allah itu akan kita rasakan ketika kita tahu hikmahnya. Kita tahu hikmahnya. Ibnu Qayyim mengatakan, hikmahnya Allah itu bagaikan cahaya bulan purnama besarnya dibanding lilin yang kita nyalakan. Jadi pasti ada hikmahnya. Contoh, kita punya istri yang mungkin sedikit kurang kompak ya, dalam hal ibadah ketika kita mendidik anak-anak kita. Atau mungkin kita biasa tahajud, istri kita nggak tahajud. Pertama, fihi khairan katsira. Yakin, pasti Allah merencanakan kebaikan yang lebih baik dibanding dengan istri yang kira-kira nggak seperti itu yang kita bayangkan. Yang kedua, sabar. Sabar. Karena laki-laki sabar harus 2 kali dibanding sabarnya istri. Nggak boleh kita mencari menang dengan istri. Ketiga, kita belajar. Allah merencanakan apa nih tujuan akhirnya untuk saya akan istri saya. Itu bicara istri. Ketika kita bicara anak, tidak buah dari orang tua. Terutama didikan istri. Anak itu proses pertumbuhan. Ada pertumbuhannya 1-2 tahun langsung ngikutin apa menjadi harapan kita. Lihat hasilnya. Ada yang butuh 5-10 tahun. Baru dia mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Jadi tidak ada yang kebetulan. Allah pasti punya tujuan. Cari belajar hikmah itu. Yang kedua, ya apa tadi? Pasti Allah menyiapkan kebaikan. Yang kedua adalah sabar. Contoh nih saya. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub gak pernah sakit. Sampai usia 75 tahun. Ketika sakit, 19 tahun masa sakitnya. Tapi istri mengatakan, doa Ayub, doa. Minta kepada Allah biar sembuh. Fihi khairan katsira. Pasti ada kebaikannya. Masya Allah, setelah lewat masa sakitnya, Allah memberikan banyak sekali karunia. Lagi-lagi, nggak ada yang kebetulan. Doa kepada Allah, berilah contoh yang terbaik untuk anak dan istri kita. Dan ya tunggu, Allah menyediakan kebaikan apa terhadap kelakuan ataupun sikap anak dan istri saya saat ini. Seperti itu saya. Barakallahu fiik. Udah adzan ya. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.